Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin amma ba'du. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk istiqomah terus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita patut bersyukur dengan sangat ya teman-teman, karena untuk istiqomah belajar nahwu atau belajar bahasa Arab itu tidak sedikit yang futur ya. Teman-teman kita mungkin di sana banyak yang futur, bertahun-tahun belajar bahasa Arab akhirnya futur, tidak belajar lagi dengan berbagai sebab. Maka kita di sini benar-benar sangat bersyukur ya, hingga detik ini Allah masih mudahkan kita untuk terus mempelajari bahasa Arab ya, sampai Allah mencabut nyawa kita ya. Jadi jika teman-teman merasakan sedikit aja futur, segera cari teman, segera cari komunitas dan lawan untuk melawan rasa malas itu ya, karena rasa malas dalam mempelajari bahasa Arab, terlebih belajar ilmu nahwu, kalau kita nggak melawannya ya lama-lama pasti hilang itu atau terbawa arus futur ya. Biasanya kejadian futur itu pas liburan gitu ya. Kita nggak megang, nggak belajar nahwu seminggu saja gitu, kadang kita suka malas ya, karena beratnya belajar bahasa Arab itu kan karena dinilai ibadah ya. Bahasa Arab itu karena agamanya Al-Quran, agamanya hadis, agamanya umat Islam. Ketika umat Islam paham akan bahasa Arab, Allah dia itu akan lebih paham akan agamanya. Nah, setan itu nggak mau kita paham akan agama kita ya. Makanya dalam belajar bahasa Arab itu setan itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk mempengaruhi kita untuk selalu futur ya. Karena kita jika pahala itu nampak, insya Allah banyak yang mau belajar bahasa Arab ya. Namun karena pahala itu tidak nampak, nah, banyak orang yang futur dalam belajar bahasa Arab. Semoga niat kita dalam mempelajari bahasa Arab dinilai ibadah plus karena Allah Ta'ala. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Salasah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Teman-teman bisa buka halaman di PDF halaman 48 ya. Anda bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, ma'al usul salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa? Tiga pondasi yang wajib atas manusia mengetahuinya. Anak Arab ya. Fa al-fa'u harfun istinafin mabniyun 'alal fathi. Idza dzarfun lima yusta'balu minaz zamani. Jadi idza itu dia itu termasuk huruf, namun dia itu kategori dzaraf atau keterangannya. Keterangan untuk sesuatu yang disambut dari keterangan waktu gitu ya. Mabniyun 'ala sukun. Qila fi'lun madin mabniyun 'ala fathi. Fi'lun madin lil majhuli. Ulangi. Qila fi'lun madin lil mabniyun lil majhuli mabniyun 'ala fathi. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu
huwa. Jadi qila itu dia fi'il mati yang majhul. Kalau maklumnya kan qala, kalau majhulnya qila dikatakan. Laka allamu harfun jarin mabniun 'alal fathi, al-kafu dhamirun mustatirun dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin ismun majrurun. Ma ma ini termasuk isim istifham ya. Jadi bukan huruf. Ma ismu istifhamin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Jadi khabar yang didahulukan. Al-usulu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ma itu teman-teman bisa untuk kalimat istifham teman-teman bisa buka halaman 52 ya. Jadi halaman 52 itu khobar yang wajib di depan ya. Apabila khobar berupa lafaz yang harus di depan, misalnya kata istifham, maka atau kata tanya ya. Di situ ada contohnya matal imtihanu, jadi mata di situ sebagai khobar muqaddam. Tapi tidak mesti isim istifham itu sebagai khobar ya teman-teman. Karena dia kadang juga bisa menjadi mubtada. Kaidahnya gini, semua isim istifham itu wajib di depan, tapi tidak semua isim istifham itu berposisi sebagai mubtada. Bisa juga sebagai khobar. Kalau sebagai mubtada, teman-teman bisa buka halaman kita mulakhosnya halaman 49 ya. Di situ ada contohnya kalimat man afdalut tullabi. Siapa pelajar yang paling mulia? Nah, man di situ sebagai mubtada. Jadi tergantung konteks kalimatnya, teman-teman. Kalau jawabannya itu misal jawabannya Z siswa yang paling mulia, berarti Z-nya kan sebagai mubtada. Man kan tadi tanya siapa, siapanya ke jawabannya Z. Jadi untuk menentukan dia itu khobar atau mubtada, kita lihat jawabannya dulu ya. Nah, di sini ma al usul salasah, apa tiga pondasi ya gitu ya. Nah, berarti kan pertanyaannya khobar ya. Jawabannya ma itu lebih ke khobarnya. Khobarnya al usul salasah gitu ya. Ada lagi kalau man maridun, siapa yang sakit? Nah, man kan lebih ke mubtada. Hamid yang sakit gitu ya. Hamidnya sebagai mubtada, maka mannya itu sebagai mubtada. Mas muka, siapa namamu? Nah, itu asalnya jadi namamu siapa? Jadi ma-nya itu sebagai khobar ya. Itu. Oke. Nah, lanjutkan untuk al-usulu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtadaun muakharun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. As-salasatu na'tun lil usuli mabniun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi salah satu itu naatnya al-usuluh ya. Allati ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in na'tun lis-salasati. Jadi allati itu juga naat untuk salasah ya. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih ala harfun jarin mabniun 'ala sukun. Al-insani ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ma'rifatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha mudhaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli
jarin mudhafun ilaih. Ma'rifah di situ failnya yajibu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa ma'rifah? Ma'rifah kan diakhiri dengan tak marbutah ya. Fiilnya juga yajibu. Nah, yajibu kenapa kok enggak tajibu ya? Bentuk muannas dari yajibu kan tajibu. Nah, sedangkan ma'rifah di sini dia itu masdar. Masdar dari fiil arafah. Ya, arafah asalnya ma'rifatun. Nah, ini yang Anda belum temukan jawabannya ya. Berarti insya Allah kalau Anda nanti sudah menemukan jawabannya, insya Allah Anda akan share di grup ya. Anda lanjutkan. Fakul, maka engkau katakan atau maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba kepada Rabbnya atau kepada penciptanya, wadinahu, dan agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-i'rab fa harfu istinafin mabniyun al fathi, qul fi'lun amrin mabniyun al sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ma'rifatu. Nah, kira-kira ma'rifah itu sebagai apa, teman-teman? Nah, coba teman-teman pikir. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Sebagai khobar. Loh, kok bisa ya sebagai khobar? Nah, mana mubtada'nya ya? Nah, kita irab dulu ya. Ma'rifatu khabarun lil mubtada'i maktufin. Jadi apa namanya? Ma'rifah itu khobar dari mubtada yang dibuang ya. Jadi mubtada yang dibuang kira-kiranya apa? Nah, kira-kiranya iya. Iya, di situ di sebelum kata ma'rifah itu ada hiyanya ya, hiya. Contohnya gini, maka katakan dia adalah pengenalan hamba pada Robnya. Dia adalah, nah, dia adalah itu tadi yang dibuang ya, hiya. Makanya tidak di mubtada yang dibuang itu takdirnya adalah hiya ya. Baik, anak Irob lagi, ma'rifatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al-'abdi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Rabbahu. Nah, Rabbah ini sebagai apa kira-kira? Rabbah diharokati dengan fathah. Nah, kemarin sudah Anda singgung waktu mana ya, di pekan lalu insyaallah. Jadi Rabbah itu sebagai maf'ulun bih. Nah, ambilnya mana? Di situ kan tidak ada fiilnya ya. Ma'rifah di situ kan bukan fiil, dia termasuk isim. Namun ma'rifah itu termasuk jenis masdar. Nah, masdar itu bisa menjadi amil atau bisa gampangannya bisa memunculkan maf'ulun bih ya, gitu. Jadi isim fa'il sama masdar itu bisa memunculkan uh, apa namanya, bisa memunculkan maf'ulun bih. Tadi teman-teman bisa murojaah kembali, itu bisa dibuka kitabnya halaman berapa ya? 208 insyaallah kalau nggak salah. 208. Di situ yang judulnya nah ini 209 apa? Bila mubtada'nya menjadi amil bagi yang ada setelahnya. Jadi di situ kan ada yang kita garis bawahi bukan nakirohnya, tapi mubtada di situ bisa menjadi amil. Ita'amun miskinan, ya, miskinan. Baik. Sampai mana tadi? Oke. Rabbah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u atau hu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli uh, jarrin mudhafun ilaih. Al-wawu atau wa harfu atfin mabniun 'ala fathih dinah ma'tufun wa 'alamatu
nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi dina itu maktuf ke rabbah ya. Nabiyya juga maktuf ke rabbah. Wa harfun atfin mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin apa wa harfun atfin mabniun 'ala fathi. Nabiyya maktufun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan kalau kita ingin menyebutkan Ahmad, Ali, dan Ridwan, nah, dannya itu kan di belakang ya. Tapi kalau bahasa Arab itu kalau kita bahasa Indonesia kan ada koma, koma, koma gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab tuh wa, 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 wa. Tapi dalam menerjemahkan ya jangan uh, Tuhannya dan agamanya dan nabinya kan nggak enak ya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi wa, 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 wa yang belakang-belakang itu nggak usah diterjemahkan. Kita terjemahkan dan itu yang di akhirnya saja nih. Muhammadan. Nah, Muhammadan kira-kira sebagai apa? Nabiyahu Muhammadan. Nah, Muhammad itu sebagai badal untuk nabiyah. Badalun lin nabiyati. Jadi uh, apa? Badalun lin nabiyih. Jadi badal untuk nabiyih. Mansubun alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sallallahu alaihi wasallam shalla fi'lun madin fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi muqaddari 'ala al-alif. Jadi fathah muqaddar di atas alif. Mana'a min duhuriha as-siqalun. Jadi untuk mencegah dari kemunculannya, yang mencegah itu adalah stiqol. Stiqol itu apa bukan stiqol, ta'adur. Ta'adur jadi ada udur. Jadi fathah itu tidak mungkin menerima harokat. Makanya di bahasa Arab itu ada keterangan ta'adur. Mana'a min duhurinya ta'aduru. Jadi mencegah dari kemunculannya itu yaitu ta'adur. Gitu ya, kalau alif. Baik. Lafzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Alai harfun jarin mabniyun ala sukun. Hi dhamirun muttasilun mabniyun ala kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun. Wa harfun atfin mabniyun ala fathi. Salam. Fi'lun madin mabniyun ala fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Jadi salam itu juga fi'il madhi. Shalla sama salama itu fi'il madhi. Teman-teman bisa membuka halaman selanjutnya, halaman ke 49. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Al-usulul awwalu. Fondasi yang pertama. I'rab. Al-usulu khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-awwalu na'tun lil asli marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi untuk judul atau kalimat pembuka atau apa ya, judul biasanya fondasi yang pertama itu dia sebagai khobar ya. Nah, dari mutada yang dibuang. Nah, mutada yang dibuangnya apa kira-kira ya? Bisa kita taruh mungkin hada. Ini adalah
fondasi yang pertama gitu, ada mubtada yang dibuang ya, kira-kira takdirnya itu hada gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Faidah qila laka man rabbuka, maka hmm, maka apabila dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, fakul, maka engkau katakan Rabbiyallahu alladhi rabbani. Tuhanku adalah Allah yang menciptakanku, wa rabba jami'al alamina bini apa? Nah, ulangi. Wa rabba jami'al alamina bini amihi. Jadi dan menciptakan seluruh alam semesta dengan kenikmatannya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwaun. Dan dia adalah sesembahanku. Tidak ada, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Siwaun itu selain, sawa suwa sawa. Sawa siwa suwa sawa. Teman-teman bisa buka bukunya, ada tulis istisna ya. Halaman berapa sih? Bentar, Ana cek ya. Ana cek di bukunya. 243. Kita i'rab dulu ya dari faidah dulu ya. Nanti kita bahas. Faidah ini faidah kilalaka tidak usah anak i'rab ya, karena tadi sudah di i'rab. Nah, sekarang anak i'rab man rabbuka, man. Nah, kira-kira sebagai apa? Man itu sebagai khobar ya. Nah, jadi isim istifham, jadi tidak selalu dia jadi mubtada. Tentu dia jawabannya apa ya? Khobar. Man rabbuka ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Rabbu mubtada'un muakhirun mabniun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-qafu dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Faqul al-fa'u harfu istinafin mabniun ala fathi. Qul fi'lun amrin mabniun ala sukun fi mahal ulangi. Qul fi'lun amrin mabniun ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Rabbi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun dhammatun muqaddaratun fi akhirih li harakatil munasabati. Jadi Rabbi aslinya kan dia Rabbu kan ya. Rabbun aslinya kan, karena dia ada ya muqattabah ya mutakallim. Jadi ya yang mutakallim itu kata ganti orang pertama. Dia harokat itu menyesuaikan ya. Jadi biar bisa dibaca ya, bukan robbu. Kalau dia tetap harokatnya dhamma kan tidak bisa dibaca. Makanya di ilmu i'rab itu dikasih keterangan ya itu dhammahnya muqaddarah
li harakati munasabati. Li harakati munasabati. Jadi harokatnya menyesuaikan ya. Ya harfun jarin apa? Ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Huriko alal fathi lupa cara ngirapnya. Jadi bismillah, nah lanjutkan untuk huruf iya. Jadi ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Alladhi khurrika ilal kasri man'an di iltiqa'il sakinaini. Jadi diharokati ulangi lagi ya. Salah ini. Alladhi khurrika ilal fathi, yang diharokati dengan fathah, man'an untuk mencegah, lil tiko isakina ini untuk mencegah bertemunya dua sukunnya gitu ya, cara mengirobnya dalam bahasa Arab ya. Sempat lupa. Baik, kita lanjutkan. Allah lafzul jalalah khabarun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ulangi lagi ya. Khabaru mubtada'in ya. Benar ya, bukan mubtada. Khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi tadi kan man kan dia sebagai khabar ya. Jadi tergantung dia itu jawabannya apa. Makanya man itu sebagai khabar. Man siapa? Siapanya kan Allah ya. Makanya man di situ sebagai khabar ya. Alladhi ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in na'tun li lafzul jalalah Allah. Jadi alladhi itu isim mausul. Dia posisinya sebagai na'at untuk lafzul jalalah Allah ya. Rabbah aslinya dia kan alifnya itu alif bengkok ya. Tapi karena bergabung dengan nun mikoyah dan ya mutakalim, makanya dia menjadi rabbah ya. Rabbah fi'lun madhi mabniun ala fathi muqaddari. Fathahnya muqaddarah mana'a min duhuriha at-ta'adur. Jadi kenapa kok dia itu fathah muqaddarah? Karena ta'adur atau ada udzur ya. Alif tidak mungkin menerima harokat. Ini harfu wiqayatin mabniun al-kasri. Jadi nun wiqayah itu nun untuk penjaga itu untuk supaya bisa dibaca ya. Gitu ya. Ya, yaitu tadi sama ya mutakallim ya. Dhamirun muttasilun mabniun dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi ya mutakallim di sini sebagai maf'ulun bih. Menciptakanku. Jadi robba itu apa tadi ana lupa nyebutkan failnya ya. Failnya robba itu dhamir huwa kembali ke lafzul jalalah Allah. Ini atau ya mutakalimnya itu sebagai maf'ulun bih. Kalau ya mutakalim yang pertama tadi rabbi itu sebagai mudhafun ilaih ya. Baik. Nah, lanjutkan.
wa rabba jami'al alamina. Nah, wa harfu atfin mabniun 'alal fathi. Rabba fi'l madin mabniun 'ala fathi muqaddari ma'a dhuhuriha at-ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu Allah. Jadi Rabba itu fa'ilnya adalah huwa, kembali ke Allah. Jami'ah, jami'ah. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-alaminah. Al-alamina itu dia itu nanti di i'rab, dia itu bukan termasuk jamak mudzakkar salim, tapi di i'rab mulhaq bi jam'i mudzakkarin salimin, ya, gitu ya. Mulhaq itu diserupakan. Kenapa kok bilang diserupakan? Karena kita misal bilang gini, mudarrisuna. Mudarrisuna itu kan jamak mudzakkar salim ya. Artinya itu ada guru, 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 guru gitu ya. Nah, kayak homsun, homsuna. Nah, kan kita kan tidak mungkin mengatakan 50, 50, 50 kan ya. Bisa 52, bisa 53. Nah, makanya homsuna itu juga di i'rab nanti mulhaq ya. Mulhaq di jam'i mudzakkarin salim ini. Anak i'rab ya. Masuk kata al-alamina. Ini di i'rab untuk mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, rujukannya kitab Alfiyah ya. Bisa cek di kitab Alfiyah. Kalau al-alamina itu termasuk mulhaq di jam'i mudzakkarin salimin. Anak i'rab ya. Al-alamina mudhafun ilaih majrurun fa alamatu jarrihi al-ya'u, ditanda tanda jarnya itu dengan ya ya. Sama seperti jamak mudzakkar salim. Niyabatan anil fathati, nanti dari fathah li'annahu mulhaqun bi jam'i mudzakkarin salimin. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan bini amihi al-ba'u harfun jari mabniun 'alal kasri. Ni'ami ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafhi atau al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrurun. Wa di sini kita bisa katakan huruf ataf aja ya. Wa harfu atfin mabniun 'ala fathih, karena kalimat ini masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Huwa mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ma'budi, aslinya kan dia ma'budun. Dia adalah sesembahanku, nah, gitu ya. Makanya dia ada ya mutakallim jadi ma'budi. Khabarun ma'budi khabarun mubtada'un
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun di akhirih. Nah, di harokati di harokatil munasabati. Jadi harokatnya itu menyesuaikan dengan huruf ya. Namun tandanya dengan dhammah muqaddarah ya. Sekarang al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Laisa. Laisa itu dia termasuk fi'il madhi ya, fi'il madhi. Laisa itu dia termasuk saudaranya kana ya. Baik. Namun dikatakan fi'il madhi naqis karena dia tidak membutuhkan fa'il ya. Dia dia ada isimnya laisa ya. Laisa fi'ilun madhin mabniun 'ala fathi. Li allamu harfun jarin mabniun 'ala al-kasri. Ya dhamir muttasil al-ya'u dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin uh, ismun majrurun. Ya. Li dan untuk khobarnya laisa li itu dia termasuk khobarnya laisa. Ma'budun dia isimnya laisa. Nah, bagaimana cara untuk mengirabnya li itu? Nah, tadi kan sudah kita irab untuk li apa? Nah, mana agak kesulitan ini pakai merekam pakai HP. Ya, bismillah ya seadanya dulu nih. Li tadi kan harfun jari mabniun al kasri ya dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun. Wal jaru wal majruru jar majrur itu muta'alliqani bi maqdufin taqdiruhu kainun fi mahalli nasbin khabaru laisa. Jadi li itu dia termasuk jar majrur ya. Jar majrur anak terjemahkan ya. Al jaru wal majruru jar dan majrur maksudnya li itu kan itu dia huruf jar dan isim majrur ya. Muta'alliqani muta'alliqani itu menggabungkan bimakdufi bimakdufin dengan membuang takdiruhu kainun dengan membuang yang ditakdirkan adalah kainun. Kainun itu ada. Jadi takdirnya itu adalah misal gini ya. Gampangnya misal gini. Fil baiti rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Nah, untuk fil baiti tadi kan khobar muqaddam ya. Ya, dia di i'rab nanti ada jar dan majrur ya sebagai khobar muqaddam. Nah, sebenarnya ada di dalam rumah ada. Nah, ada itu tadi yang kita bahas kainun ada. Jadi sebenarnya itu uh, fil baiti kainun ya, tapi kainunnya itu dibuang gitu ya. Nah, makanya kalau kita i'rab dalam bahasa Arab kan itu lebih detail ya. Ada kira-kira kata kainun atau ada. Di dalam rumah uh, ada seorang laki-laki lah. Adanya itu bahasa Arabnya kan kainun. Nah, makanya tadi kita katakan untuk i'rab dalam bahasa Arab al-jaru wal majruru muta'alliqani bi maktubi taqdiruhu kainun fi mahalli nasbin ismu laisa. Jadi kapan khabaru laisa gitu ya. Baik, lanjutkan. Jadi nanti misal teman-teman ingin mendalami, monggo teman-teman bisa tanyakan kembali ya di grup ya.
Nah, lanjutkan dan nggak terlalu panjang videonya ini. Ma'budun, nah, ismu lais, apa? Ma'budun ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Siwa. Nah, siwa itu teman-teman bisa cek halaman ilmu nahwu untuk pemula halaman uh, 244 ya. Di situ kan ada ghairu, siwa, suwa, sawa. Nah, ini termasuk yang siwa. Nah, siwa itu dia termasuk isim. Nah, dia termasuk isim ya. Nah, kata setelah itu pasti mudhofun ilaih ya. Nah, karena ini jumlahnya itu negatif dan sempurna, maka dia boleh dianggap sebagai mansub sebagai uh, istisna atau sebagai batal ya. Nah, kita iroh sebagai istisna saja ya. Siwa. Uh, isna ya, siwa ada adul istisnai mabniun alal fathi muqaddari wa huwa mudhaf. Hu itu kan sebagai mustasna yang dikecualikan ya. Tapi tetap kalau jatuh setelah goiru siwa suwasawa itu tetap dia diros sebagai mudhafun ilaih ya. Siwahu al-ha'u dhamir muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi punya sebagai mudhafun ilaih. Nah, lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah yang maha tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwal wa kullu ma siwallahi alamun. Dan tadi sampai mana Anda terjemahkannya? Oh ya, yang Anda terjemahkan dulu yang ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alamun. Dan seluruh apa-apa yang atau sesuatu selain Allah itu adalah alamun. Alamun itu alam atau makhluk ya. Dan seluruh apa yang selain Allah itu adalah makhluk. Wa ana wahidun min dalikal alami. Dan saya adalah salah satu dari makhluk itu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala ana irab. Wa dalilu al-wawu harfu istinafin mabniyun ala fathih. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qaulu khabaru mubtada'in mabni marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun al dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniyun ala al-fathi muqaddari. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Alhamdu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lillah, linya itu allamu harfun jarin mabniyun 'alal kasri.
Lillahi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa bukan. Stop di situ ya. Jadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lillahi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi maqdufin takdirhu kainun fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in. Jadi lillahi itu adalah kabarnya untuk alhamdu. Rabbi, nah, Rabbi itu sebagai apa? Sebagai badal ya. Badalnya untuk kata illah ya. Illahi. Rabbi badalun illahi atau badalun lillahi atau untuk kata illah majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-alamina. Nah, marfu'un akan ismun ana ulangi al-alamina mudhafun ilaih ana ulangi ya. Jadi Rabbi tadi dia juga badal tapi juga mudhaf ya. Wa huwa mudhaf itu ana lupa untuk menyebutkan al-alamina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Khuriqa tiarakati sorry. Konsentrasi. Baik. Ana ulangi ya. Afan. Ada gangguan. Al-alamina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u. Ia badan anil kasri li'annahu mulhaqun bi jam'i mudzakkarin salimin. Jadi al-alamina itu kan dia mulhaq diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, tandanya dengan ya ya. Kalau jamak mudzakkar salim kan jarnya itu dengan majrurnya dengan tanda ya ya. Baik. Akan dianalikan wa kullu waw di sini kita i'rab sebagai waw ataf karena kalimatnya masih nyambung dengan sebelumnya. Tapi boleh juga di i'rab huruf istisna. Karena i'rab harfu istinaf aja ya. Al-wawu harfu istinafin mabniyun 'ala al-fathi. Kullu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ma ismun mausulun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi ma itu dia sebagai mudhafun ilaih dari kata kullu. Seluruh apa-apa yang selain Allah. Siwa itu kan yang selain ya, siwa suwasawa ya. Siwa na'tun 5. Jadi na'atnya untuk isim mausul ma majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhir na'tun 5 majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddarah. Jadi kasrahnya muqaddarah ya karena dia kan isim yang diakhiri dengan alif ya. Siwa itu termasuk isim. Nah, karena dia sebagai na'at untuk ma tadi kan sebagai mudhofun ilaih ya. Nah, mudhofun ilaih kan dia majrur. Nah, siwa itu harusnya kan dia harokatnya kasrah, tapi kasrahnya muqaddarah ya. Siwa ismun majrurun siwa na'tun wa alamatu jarrihi ana ulangi ya. Siwa na'tun majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalal Allah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Alamun
khabarun khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi alamun dia khabarnya untuk kullu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ana wa di sini saya i'rab bau ataf ya, karena ini tadi kan terjemahnya dan seluruh apa yang selain Allah adalah makhluk atau alam ya. Dan ana salah satu dari makhluk itu. Wa harfu atfin mabniun 'ala fathi. Ana mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi afan kok konsentrasi ini. Ana dhamirun munfasilun, dhamir yang terpisah. Ana dhamirun munfasilun mabniun nah, 'ala fathi. Namun ada yang bilang itu 'ala sukun ya. Jadi alif di sini ada dua pendapat, yaitu hanya sebagai alif ziyadah, alif tambahan. Untuk zaman dulu kan tidak ada harokat ya. Jadi untuk tambahan kalau menandakan ini domir ana. Kalau tidak dikasih alif kan cuman hamzah dan nun ya, bisa dibacaan ya, bisa dibaca ana, ada tasydidnya. Makanya alif di sini alif ziyadah ya. Kalau dulu kan kita i'rab ana itu domir munfasilun mabniun ala sukun ya. Namun ada yang bilang alifnya di sini alif ziyadah untuk membedakan, untuk menandakan kalau nunnya di sini diharokati fathah ya. Zaman dulu kan nggak ada alifnya ya. Namun kita i'rab ini sebagai pengetahuan saja, kita i'rab sebagai sukun saja ya. Nah, dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un wahidun khabaru mubtada'in mabniun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Min harfun jarrin mabniun 'ala sukun. Dzalika, nah, dzalika ini sebenarnya itu yang menjadi isim isyarah itu hanya dzanya saja. Li itu lamul bu'di. Lamul bu'di itu lam yang menunjukkan makna jauh. Al-kafu itu kafnya itu huruf kitab ya. Nah, penjelasan detailnya bisa teman-teman baca di PDF yang Anda jelaskan ya. Kalau dulu di kelas pemula zalika itu kita i'rab sebagai isim isyarah mabni dengan fathah ya. Fi mahalli jarrin ismun majrurun. Jadi zalika itu fi mahalli jarrin isim majrur gitu ya. Al-alami. Jadi kalau ada isim isyarah dan setelahnya ada isim yang ma'rifat dengan sebab alif lam, nah itu sudah pasti menjadi badal ya. Al-alami, al-alami badalun badalun lidzalika majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, lanjutkan untuk membaca kitabnya ya. Faida qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu, fakul, maka engkau katakan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan ciptaan-ciptaannya. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya yaitu al-lailu malam, wan naharu siang, wa syamsu matahari, wal qamaru bulan. Nah, kita i'rab ya. Fa idza qila laka, tidak usah ya kita i'rab, langsung saja di bima. Bima itu jadi gini. Ketika ma itu bersambung dengan huruf jar, ma istifham. Kalau bersambung dengan huruf jar itu ma-nya itu alifnya itu dibuang ya, menjadi bima gitu ya. Contoh di Al-Quran itu ada beberapa tanya ya. Kalau ma-nya dibuang, yang bersambung dengan huruf jar, kalau alifnya dibuang itu menandakan kalau dia itu isim istifham ya.
fi al-ba'u harfu jarrin mabniun ala kasri. Ma ismu istifhamin mabniun ala sukun. Jadi kita tetap i'rab mabni di atas sukun ya. Fi mahalli jarrin ismun majrurun. Arafta fi'lun madin mabniun ala sukun. Wa ta'u ta'nya di situ dhamir muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Rabba rabba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kaf al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fakul al-fa'u harfu istinafin mabniyun ala fathi. Qul fi'lu amrin mabniyun ala sukun wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Bi harfun jarin mabniyun ala kasri. Ayati ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wa harfun atfin mabniyun al wawu harfun atfin mabniyun al fathi. Makhluqati itu ma'tufun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Atau al-ha'u dhamir muttasilun mabniun ala kasri fi hali jarin mudhafun ilaih. Nah, fakul tadi kan maka engkau katakan ya jumlah untuk dengan ayat-ayatnya dan ciptaan-ciptaannya. Nah, jumlah di ayatihi itu dia tuh sebagai khobar ya, khobar dengan mubtada yang dibuang ya. Nah, contohnya gini, engkau katakan dia adalah, nah, gini, dia adalah dengan atau yaitu ya, huwa, dia adalah atau dia yaitu, engkau katakan yaitu dengan ayat-ayatnya atau makhluknya. Jadi di situ ada mubtada yang dibuang, takdirnya itu huwa ya, bisa huwa ya. Gitu ya. Mubtadanya itu huwa, fi ayati itu khabarnya dari mubtada yang dibuang. Wa min ayatihi dan dari ayat-ayatnya. Wa di sini wawu istinaf ya. Harfu istinafin mabniun al fathi. Min harfun jarin mabniun ala sukun. Ayati ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafhi atau al-ha'u dhamir muttasil mabniun al dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, dan dari ayat-ayatnya adalah, nah gitu ya, adalah itu bisa dikatakan huwa. Dia adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Nah, jadi al-lailu itu sebagai khobar ya dari mubtada yang dibuang. Kita bisa takdirkan khobarnya, mubtadanya itu huwa. Huwa al-lailu gitu ya. Huwa al-lailu. Jadi al-lailu di situ sebagai khobar. Al-lailu khobaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu dhamir al-wawu harfu 'atfin mabniun 'ala fathi. An-naharu ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa yang satunya al-wawu harfu 'atfin mabniun 'ala fathi. Syamsu ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa al-wawu dhamirun al-wawu harfu 'atfin mabniun 'ala fathi. Al-qamaru ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi untuk an-naharu asyamsu
asyamsu dan al-qamar itu maktubnya ke al-lailu ya. Baik. Alhamdulillah, Anda cukupkan ya sampai halaman ke 49. Alhamdulillah, jika teman-teman menemukan kesalahan ucap dari Ana, teman-teman bisa japri Ana ya. Ana senang kalau dikoreksi ya. Mas, ini mungkin Ana salah ucap atau mungkin salah sebut. Nah, teman-teman bisa koreksi, nah, bisa japri atau bisa lihat ke rumah. Ana itu senangnya kalau teman-teman itu aktif ya. Nah, Ana juga manusia biasa, kadang itu Ana salah ucap ya, salah sebut i'rab atau mungkin ada yang belum Ana i'rab, belum Ana jelaskan kelewatan ya. Teman-teman bisa diskusikan lagi di grup ya, atau bisa japri ya. Ana senang ya. Karena dari teman-teman itu bertanya, teman-teman itu aktif, itu membuat Ana lebih semangat ya, insya Allah ya. Baik. Kebenaran dari Allah dan kesalahan dari Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.